Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Joy, 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 sukacita, sukacita. Semua tetap sehat, amin. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Oke Kak. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Siap Kak. Siap ya. Oke, semuanya sebelum kita memuji Tuhan, semuanya duduk yang rapi, lipat kakinya dan lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Oke, semuanya lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih baik dalam hidup kami hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau ya Tuhan di ibadah kami ini Bapa. Kami percaya ya Tuhan Engkau bersuka cita Bapa. Berkati adik-adik yang akan melaksanakan ibadah hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh semakin bersuka cita, semakin antusias lagi di dalam-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di sini Bapa. Terima kasih Tuhan yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Siap melompat untuk Tuhan, amin. Siap Kak. Kita bernyanyi big or small sambil bertepuk tangan ya. Bersama Tuhan adik-adik pasti bisa. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Semua yang duduk mari bangkit berdiri. Kita mau katakan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Siapa yang mau berkata Yesus adalah kekasih jiwa kita? Saya Kak. Iya semua ya. Kakak-kakak juga mau ya kan? Pasti dong Kak. Oke, lebih semangat lagi kita bergoyang buat Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Padaku, kau tebus dosaku.
adik-adik ya. Semua adik-adik yang masih lemas-lemas, bangkit semangat dong. Tapi kita mau katakan Yesus kasih jiwa kita ya kan Kak? Iya Kak. Masa masih ada kakak lihat yang loyo-loyo? Masih duduk ya Kak? Iya, gimana Tuhan mau jadi kekasih jiwanya? Oke adik-adik, kita angkat pujian kita sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Kau tebus dosaku. Haleluya adik-adik. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih dong Kak, pastinya. Wih, adik-adik semangat ya, tetap semangat. Semangat. Kita angkat pujian kita, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Sambil bertepuk tangan. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau cinta Dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Haleluya adik-adik. Semuanya kakak undang untuk duduk kembali. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan dan menyembah Dia. Kita mau sembah Tuhan adik-adik. Mari.
Datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita di rumah masing-masing, sekalipun kita tidak bersama dengan teman-teman kita beribadah, sekalipun kita tidak di gereja, adik-adik, mari sungguh-sungguh bawa hatimu kepada Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu. Sebelum kita memuji Tuhan, kita harus satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Sungguh kami bersyukur Yesus buat hari ini Tuhan. Buat setiap kebaikan Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan lewat ibadah kami ini. Jamah setiap mereka bahkan orang tua mereka Tuhan. Dan ketika mereka Tuhan menyembah-Mu, ada sesuatu yang terjadi Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Ada sesuatu yang boleh terjadi Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang boleh terjadi. Kami percaya Tuhan, sekalipun tanah tidak rata Tuhan, Kau tetap Tuhan Allah yang menepati janji-Mu bagi setiap kami. Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh angkat pujian kami. Tuhan tak pernah janji akan selalu datang, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selingkan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik sekali lagi katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik dengan setengah hati, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah adik-adik. Mujizat Tuhan ada bagi setiap kita. Sekalipun adik-adik hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, jangan pernah engkau menyerah untuk Tuhan. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
setia dan percaya. Mari sembah Tuhan adik-adik. Benar Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Karena anugerah-Mu kami boleh berkumpul Tuhan dengan keluarga kami Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah Tuhan hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kami boleh Tuhan melakukan setiap aktivitas kami semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang melihat Tuhan setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Setiap hati mereka Tuhan, tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan Yesus. Urapi setiap mereka Tuhan. Sertai setiap mereka apapun yang mereka lakukan Bapa yang baik. Ya Allah Tuhan, setiap penyembahan yang mereka boleh bawa Tuhan di hadapan-Mu.
Itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Itu boleh menyukakan hatimu Yesus. Terima kasih Bapa, ajari lebih lagi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ajari mereka untuk menyembah-Mu dengan benar Tuhan Yesus. Bahkan bagi setiap kami kakak-kakaknya Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Ajari kami lebih lagi Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan itu boleh mengalir bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Bahkan Tuhan, hari ini Tuhan kami juga akan mendengarkan sharing daripada firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kakak kami, Kak Heni Tuhan. Biar hikmat-Mu boleh berbicara bagi kakak kami ini Tuhan Yesus. Bahkan setiap firman yang disampaikan Tuhan bagi setiap adik-adik kami. Adik-adik kami boleh mengerti Tuhan setiap isi hati-Mu, bahkan melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga kami berdoa buat persembahan yang boleh kami bawa Tuhan di hadapan-Mu. Berapapun Tuhan Engkau tidak melihatnya Bapa, tapi biarlah Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Mari adik-adik kita yang mau mendengarkan sharing firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Hari ini kembali lagi dengan Kak Heni. Kita akan cerita kembali mengenai kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, ayo sama-sama kita berdoa. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita biar kita fokus sehingga kita bisa dengar dengan baik-baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Engkau masih memberkati kami, masih menyertai kami. Dan hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah bersama. Dan kami juga sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian daripada cerita Alkitab. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan kami bisa memahaminya. Dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang siapa sini yang udah sekolah? Angkat tangannya yang sudah sekolah. Oke, kamu kalau ke sekolah ketemunya sama siapa aja? Ayo. Nah, kalau ke sekolah pasti kamu ketemu sama teman-teman dan juga ketemu sama teachernya, sama ibu guru. Nah, kalau di sekolah kamu disebut murid. Nah, yang mengajari kamu disebut guru. Nah, hari ini kenapa sih Kak Heni nanya itu? Karena Kak Heni mau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Oke, adik-adik mau tahu ceritanya bagaimana? Kalau mau tahu ya kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sudah dibuka semua Alkitabnya adik-adik? Oke, nah judul hari ini adalah, kita baca sama-sama, Penjala ikan menjadi penjala manusia. Oke, sekali lagi ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik bisa baca ini. Di sini pertama kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Nah, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kemudian ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan nelayan itu bernama Simon Petrus. Nah, adik-adik sudah seringnya dengar Simon Petrus. Dia adalah seorang nelayan. Apa tugas nelayan? Mencari ikan. Nah, dia mempunyai perahu, dia mencari ikan pada malam hari. Dia menebarkan jala. Jala itu adalah alat penangkap ikan. Benar-benar ya adik-adik sekolah minggu pintar-pintar semua bisa jawab pertanyaan kakak. Nah, mereka mencarinya pada malam hari. Tapi waktu mereka tunggu, ikannya nggak dapet. Mereka tunggu sampai pagi. Akhirnya mereka pun pulang tidak membawa apa-apa. Nah, Tuhan Yesus melihat itu. Nah, saat Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus menaiki perahu mereka. Kenapa Tuhan Yesus menaiki perahu mereka? Karena Tuhan Yesus tadi mau mengajar orang-orang banyak yang berkerumun tadi. Kalau orang yang mengajar kita sebut guru pintar. Nah,
Tuhan Yesus pun duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Nah, setelah sudah selesai, nah Tuhan Yesus tadi menyuruh si Simon Petrus untuk menangkap ikan lagi. Sebenarnya Simon Petrus bingung kan, dia cari aja nggak dapet semalaman. Ini oke lah, karena Tuhan yang menyuruh, karena guru yang menyuruh, dia pun menebarkan jalannya. Nah adik-adik, saat dia menyebarkan jalannya, wah ternyata jala tadi, alat penangkap ikan tadi penuh dengan ikan. 2 jala itu bahkan saat dinaikkan ke perahu, perahunya hampir tenggelam. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Nah, akhirnya karena melihat itu, Simon Petrus merasa ketakutan. Wow, luar biasa. Dia akhirnya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku tidak berani ya Tuhan Yesus. Karena apa? Melihat kedahsyatan, melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah adik-adik, tapi pada saat itu Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus bukan yang lain-lain. Bahkan Tuhan Yesus mengajak Petrus untuk menjadi penjala manusia. Penjala manusia? Apakah maksudnya Petrus akan menangkap orang dengan jala tadi? Bukan begitu artinya ya adik-adik. Penjala manusia artinya Petrus akan diajarin untuk bagaimana mencari anak-anak, mencari orang-orang dewasa agar mau mengikuti Tuhan Yesus, mengenal kebenaran Tuhan Yesus. Seperti itu ya adik-adik. Jadi bukan ditangkap kayak mau menangkap penjahat itu, bukan, tapi menjadi sahabat untuk orang-orang banyak. Sama seperti kita, guru kita mengajari kita agar kita pintar. Nah saat kita semakin dewasa, kepintaran yang kita dapat dari guru kita itu kita pakai untuk hal-hal yang baik. Misalnya cita-cita kamu jadi dokter, kamu pakai kepintaran kamu jadi apa? Menyembuhkan orang sakit. Atau kamu cita-citanya dari polisi. Nah jadi waktu guru mengajari kamu pintar, kamu jadi polisi, kamu pakai kepintaran kamu itu untuk apa? Untuk memberantas kejahatan. Seperti itu ya adik-adik. Menjadi dari penjala ikan, menangkap ikan, menjadi penjala manusia. Nah adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus pun berkeliling, dan setelah Simon Petrus diajak menjadi penjala manusia atau menjadi muridnya, Tuhan Yesus pun akhirnya menemukan 11 orang yang lain. Jadi ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik bisa kamu baca nanti di kitab Lukas 5 tadi, siapa-siapa sajakah nama murid Tuhan Yesus. Kakak bacain ya. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas, dan Bartolomeus. Banyak ya. Kita mau hafal ke-12 murid itu, nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi kita hafal dengan sebuah lagu, dengan nyanyian. Oke adik-adik, siap? Oke, kalau begitu kita nyanyi bersama-sama. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 anak Yesus. Oke, kita ulangi adik-adik bersama-sama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekarang kita nyanyi bersama-sama. Nah teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus?
Ya, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Dibuka suaranya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ada berapa adik-adik? 12 murid Yesus. Oke, jadi adik-adik bisa hafal ya ke-12 murid Tuhan Yesus. Ada apa? Ada siapa saja ya? Sebut sama-sama. Ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Oke adik-adik, kita punya lagu baru ya. Nanti dipelajari lagi ya adik-adik. Nah sekarang saatnya kita untuk berkreasi. Nah kreasi hari ini sesuai dengan tema kita adik-adik. Apa tuh tema kita? Dari penjala manusia menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah sekarang kita akan membuat kreasi ikan dari kertas origami. Nah kita hanya memerlukan kertas origami. Oke adik-adik, kamu persiapkan alat dan bahannya ya. Hanya kertas origami, oke? Oke, nah sekarang kamu sudah memegang kertas origami. Nah, dan sekarang kita akan mulai ya adik-adik. Bagaimana cara melipatnya? Pertama kamu miringkan seperti ini dulu. Kemudian setelah kamu miringkan dari atas ke bawah, kamu lipat. Temukan mereka. Oke, harus sama ya adik-adik. Pastikan dia tidak ada yang kelebihan. Nah, seperti kakak ini. Dan lipat. Oke, setelah itu dibuka kembali. Nah, jadi ada bekas lipatan. Sekarang sisi yang satu lagi. Oke, sama ya. Dilipat. Kemudian dibuka kembali. Jadi sudah ada 2 bekas lipatan. Sekarang kamu putar seperti ini. Jadi dia bentuknya lurus seperti ini. Sekarang kamu lipat dari atas ke bawah kembali. Oke. Sama ya adik-adik, sisi atas sama sisi bawah bertemu sehingga tidak ada yang kelewatan. Oke. Kemudian dibuka. Oke, satu kali lagi. Kamu putar, kamu lipat lagi sama seperti tadi. Udah, kamu lipat, kamu buka kembali. Jadi di kertas kamu akan ada bekas lipatan dari atas sini, dari sini, dari sini. Nah, setelah itu kita akan mengikuti lipatan ini. Oke, perhatikan kakak. Kamu lipat dari atas ke bawah seperti ini. Sampai sini. Oke. Kamu buka lagi. Dari sini. Nah, sudah ketemu kan? Oke, sudah kan? Sudah ketemu nih. Sekarang yang sisi satu lagi ini kamu masukkan ke dalam. Udah, kamu lipat lagi seperti ini. Jadi dia bentuknya segitiga ya adik-adik. Kakak ulangi ya. Nih. Tadi dia seperti ini yang terakhir. Terus kamu ambil, kamu masukkan ke dalam. Lalu kamu lipat jadi segitiga. Oke, gampang ya. Nah, setelah itu kamu lipat dari ini kan bisa dibuka nih. Yang lipatan depan kamu lipat ke tengah. Nah, sudah. Dan yang sebelah kirinya sama juga kamu lipat ke bawah. Oke. Sekarang kamu putar. Nah, rapikan kalau dia masih lipatannya berantakan.
Oke. Nah, sekarang setelah kamu putar, kamu akan lihat seperti ini. Kamu akan mainkan. Nah, jadi dari seperti ini. Bagian ini adalah ekornya dan ini adalah mata kepalanya. Jadi kamu bisa ambil pulpen, kamu ambil pena, kamu tandai di sini. Kasih bulatan hitam, kasih setengah lingkaran, terus gambar di sana. Jadi deh ikan. Oke. Nah, untuk menambah kreasi kamu bisa tempelkan ini di sebuah kertas. Oke, kakak akan tunjukkan. Nah, jadi ikan-ikan yang tadi sudah kamu buat, kamu bisa tempelkan di sebuah kertas. Nah, seperti ini. Dan kamu tempelkan, kamu bisa gambar ada gelembung udara, terus ada tanaman air seperti ini. Jadi kamu juga bisa berkreasi. Oke, jadi akan terlihat bahwa ada beberapa ikan yang berenang di dalam air. Bisa diwarnai ya adik-adik kalau kamu punya pewarna. Oke, gampang kan adik-adik? Nah, kalau kamu sudah selesai membuatnya, kamu fotokan sama kakak ya. Kakak tunggu hasilnya. Oke, demikian cerita hari ini. Apa isi cerita kita hari ini adik-adik? Bagaimana Tuhan Yesus memanggil kedua belas muridnya yang dari penjala ikan menjadi penjala manusia, yang artinya akan mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Dan kita juga sudah berkreasi membuat ikan, dan kita buat kreasinya ikannya berenang di dalam air. Wah, kakak gak sabar nunggu hasil kreativitas adik-adik. Nah, untuk menutup cerita kakak ini, cerita kitab kata hari ini, kita tutup dengan doa ya adik-adik. Dan jangan lupa tadi lagu ke-12 murid Tuhan Yesus dipelajari, kita nyanyi-nyanyi lagi nanti. Oke. Ya adik-adik, kita berdoa, kita siapkan hati, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan. Kau sungguh baik ya Tuhan, Engkau sangat baik. Hari ini bahkan kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Bagaimana Engkau luar biasa Tuhan, saat Engkau memanggil anak-anak-Mu, memanggil ke-12 murid, Engkau juga memberikan mujizat yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami juga sekarang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang selalu menyertai kami, membimbing kami menjadi anak-anak yang baik. Kami boleh Tuhan Yesus mengenal Engkau lebih lagi, dan akan mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak lupa juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur, berkat Tuhan melimpah. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan hikmat, sehingga orang tua kami boleh mengajari kami semakin lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami, gereja GBH Kamdil, biar Engkau yang selalu memberkati gereja kami. Kau memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan. Biar Engkau yang melindungi, menjagai. Kami rindu Tuhan agar kami boleh lagi bersama-sama berkumpul, beribadah di rumah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan kondisi saat ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan setiap orang yang sakit ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau yang berkati kota kami, kota Batam, bahkan juga negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati setiap para pemerintahan kami ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu Engkau berkati. Adik-adik yang rindu terberkati, kita sama-sama angkat tangan. Biarlah Tuhan yang memberkati engkau adik-adik, menjagai engkau, melindungi engkau dari segala hal-hal yang jahat. Biar engkau boleh bertumbuh sehat di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang terima berkat hari ini, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.